Oke, welcome back to my channel. Di video kali ini saya mau sharing peluang usaha franchise minuman. Salah satunya Coca-Cola. Ya, Coca-Cola merupakan salah satu brand besar ya produk minuman. Ya, di sini produknya itu macam-macam banget Coca-Cola, tapi ada dua jenis kemasan yaitu botol sama cup. Nah, lalu berapa sih modal awal join Coca-Cola dan produk-produk seperti es krim? Dan bagaimana cara mengambil keuntungannya? Dan apakah prospeknya bagus? Oke, simak terus video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya. Di video kali ini saya akan membuat Q&A. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai Mas, berapa sih modal awal untuk join franchise minuman ya seperti Coca-Cola, es krim ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana prosedurnya. Tapi perlu kalian ketahui bahwa di video ini saya istilahnya itu yang saya contohkan sebagai produk franchise adalah Coca-Cola. Ya sebenarnya ada beberapa banyak produk selain Coca-Cola, tapi yang produk yang sudah familiar di telinga kita kan Coca-Cola. Ya, jadi ini bagi kalian yang punya warung, toko sembako, counter, fotokopian atau usaha apapun itu, kalian bisa nih menjadikan ini juga sebagai istilahnya pemasukan tambahan ya teman-teman. Tapi kalian harus memperhatikan beberapa aspek tertentu. Supaya apa? Supaya kita itu membuka usaha ini, kita join menjadi member dari Coca-Cola ataupun member dari perusahaan es krim, kita itu mendapatkan untung, bukan buntung. Karena nggak jarang orang yang join franchise seperti itu malah buntung. Nah, nanti akan saya share berapa modal awalnya, berapa keuntungannya ya. Jadi untuk Coca-Cola itu minimal join ya, itu adalah Rp750.000. Nah, nanti kalau misalnya kalian mendaftar membayar Rp750.000, nanti kalian akan dipinjami ya. Itu yang soft cash ya. Soft cash yang ada tulisannya Coca-Cola itu dipinjami sama pihak Coca-Cola. Nah, untuk MOQ-nya saya itu dulu join Rp750.000. Nggak tahu apakah di semua kota itu sama atau enggak. Kalian bisa menghubungi sales resmi Coca-Cola di kota kalian masing-masing. Untuk caranya nyari nomor salesnya, cara nyari distributor, saya kan juga sudah sering share ya di video-video saya sebelumnya. Kalian bisa tonton ulang kalau misalnya belum paham bagaimana caranya. Atau enggak, cara paling gampang kalian datang ke toko atau ke warung yang udah join Coca-Cola. Kalian tinggal tanya atau minta nomor si salesnya sama orang tersebut, seperti itu. Itu cara paling gampang. Nah, terus gini, tapi pastikan ya teman-teman, saat kalian ingin join franchise seperti itu, pastikan daya listrik kalian itu mumpuni. Jadi kebanyakan terkadang gini, ada orang yang ingin join padahal tegangannya itu nggak mumpuni, tegangan listriknya, tapi dipaksakan. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah sering anjlok teman-teman. Jadi kalau misalnya saran saya, kalau listrik kalian belum mumpuni, kalian bisa naikkan dulu untuk wattnya, tegangannya kalian naikkan dulu teman-teman, seperti itu. Nah, terus begini, kalau misalnya modal awalnya Rp750.000 itu dapatnya apa aja? Nah, itu dapatnya pertama kali itu adalah Alvarian. Kalau saya loh. Tapi terkadang ada yang sistemnya itu gini, Rp750.000 mau milih yang apa aja. Nah, untuk daftar minuman Coca-Cola itu apa aja sih? Ya, salah satunya nih yang botolan ya, seperti Fresh Tea, terus Fanta dan beberapa lainnya ya teman-teman. Terus untuk yang cup itu ada dua, setahu saya ada dua, Minute Maid sama Fresh Tea Cup. Untuk keuntungannya sendiri itu harga jualnya itu tidak ditentukan, jadi nggak ada SOP mengenai harga Coca-Cola. Tapi gini, kalau misalnya kita itu ada di lingkungan pedesaan atau di tempat yang sepi kayak gitu ya teman-teman, kita bisa jual ini ngepres saja nggak apa-apa sih. Untuk minuman cup dari Coca-Cola itu biasanya keuntungannya Rp500. Kalau misalnya untuk yang botolan itu biasanya Rp1.000. Tapi kalau misalnya kalian berada di lingkup perkotaan, di tempat orang nongkrong, seperti misalnya kalian punya nih misalnya counter warung ataupun fotokopian di samping terminal ataupun di stasiun. Nah, itu kita bisa jual dengan sedikit lebih tinggi. Untuk Minute Maid atau Fresh Tea Cup itu biasanya dijual Rp2.500. Nah, terus berikutnya lagi untuk yang minuman botolan kita juga bisa mengambil untung Rp1.500 bahkan Rp2.000. Seperti itu. Itu bisa teman-teman. Tapi ya untuk harga itu sih terserah kalian mau dijual berapa, tapi ya kurang lebihnya seperti itu.
Dan di sini saya tidak share berapa harga modal ya teman-teman, karena yang namanya harga modal itu adalah sebuah privacy. Untuk kalian yang ingin tahu harga modalnya berapa, silahkan bisa calling atau hubungi ya sales Coca-Cola di tempat atau di kota tempat tinggal kalian. Sama halnya dengan es krim, itu juga ada beberapa ya teman-teman. Next time saya akan hadirkan aja salesnya, saya ajak podcast ngobrol sama saya mengenai berapa istilahnya modal awalnya, terus apa aja benefit dari produk es krim tersebut. Karena yang namanya produk es krim juga banyak nih, ada dari Joy Day, ada dari Walls, ada dari Ice, pokoknya itu banyak teman-teman. Yang paling penting yang pertama adalah pastikan tegangan listrik kamu mumpuni. Yang kedua, pastikan produk tersebut itu laku di tempat tinggal kalian. Misalnya gini, ada kalian punya warung misalnya nih di sekitar warung kalian itu banyak anak kecil. Nah, kalau misalnya saya jual es krim di sini, saya join menjadi member Walls atau Ice atau Joy Day. Nah, kira-kira nih pasti laku. Nah, karena kalian bisa tuh memutuskan untuk join. Tapi kalau misalnya di kota tempat kalian itu jarang anak kecil, terus warung kalian itu ada di dalam desa, saya sarankan untuk tidak join. Karena kalau misalnya seperti itu, nanti kita malah bukannya dapat untung, tapi malah tambah buntung, tambah pengeluaran. Karena otomatis listriknya itu kan jadi mahal. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu aja sih video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Untuk cara mencari distributor nanti saya taruh di video di bawah ini juga. Jangan lupa bagi kalian yang baru pertama gabung atau baru pertama kali mampir ke channel saya, di subscribe, loncengnya dinyalain ya, apabila kalian ingin menonton video saya selanjutnya. Terus share video ini jika kalian anggap video ini bermanfaat. Terima kasih, see you next time, sampai jumpa di video selanjutnya.